cuma mau muter-muter aja di sekitaran pusat kota Bangkok buat ngeliatin situasi new normal setelah diberlakukan selama lebih dari 1 bulan. Jadi kita mau ngeliat-ngeliat aja situasi paling update di kota Bangkok bulan Juni 2020. Jam malam pun sudah mulai dicabut. Biasanya kan jam 10 malam sampai jam 4 pagi kita nggak boleh keluar rumah. Besok sudah bisa. Terus sekolah-sekolah juga beberapa udah pada mulai buka. Tempat-tempat yang kemarin tutup seperti bioskop atau tempat pijat juga udah mulai buka besok. Jadi kayaknya udah bakal balik seperti biasa sih. Karena penyebaran COVID-19 di Bangkok udah mulai melambat, dan selama 18 hari terakhir ini juga transmisi lokalnya itu 0. Tapi kita harus tetap waspada, harus tetap pakai masker, ikutin protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan lebih baik terus deh. Dan mudah-mudahan juga di Indonesia bisa lebih cepat membaik seperti di sini. Kalau ngelihat jalanan itu udah mulai ramai, kalian bisa lihat di belakang aku. Itu jalanannya udah mulai kayak biasa ramai. Meskipun nggak seramai hari biasa karena ini hari Minggu. Oke, terus hari ini juga aku mau pergi ke salah satu mall yang cukup terkenal di Bangkok, namanya Quartier. Ini termasuk salah satu luxury mall di Bangkok. Di dalamnya banyak barang-barang mewah. Jadi kita mau lihat di dalam kayak gimana. Ntar aku harus tungguin Jae dulu di BTS. Harusnya sebentar lagi dia datang. Nah, itu dia di situ tuh. Jadi buat masuk ke mall ini aku harus ganti kameraku dengan GoPro dulu, soalnya pengalaman terakhir kameraku ini kayaknya terlalu besar, jadi begitu masuk ditegur sama satpamnya, katanya nggak boleh foto-foto atau buat video di sini. Jadi sekarang aku harus ganti kameraku dengan GoPro dulu. Jadi naik buat masuk kita harus ganti kamera. Oke, jadi kita udah di dalam. Tadi seperti biasa kayak di mall lain juga, begitu masuk kita harus check-in dulu pakai aplikasi Haichana namanya. Jadi itu aplikasi buat nge-tracking orang-orang. Jadi kalau misalnya kita positif, pemerintah Bangkok itu tahu kita udah kemana aja hari ini gitu. Makanya kita harus check-in setiap masuk ke mall, setiap masuk ke restoran, setiap kemana-mana kita harus check-in di Bangkok gitu. Terus begitu masuk kita harus masuk ke dalam ruang disinfektan. Namanya apa sih? Disinfektan chamber. Jadi kita harus masuk dulu ke situ, disterilkan semua badan kita, baru kita masuk lagi ke pemeriksaan temperatur atau suhu. Kalau udah lolos semua, kita dikasih stiker kayak gini. Enggak. Ya. Jadi kita dikasih stiker, dinyatakan aman boleh masuk ke dalam mall. Yang lain-lain mungkin sama kayak di mall lain juga, kayak di
eskalator itu harus paling nggak minimal 2 tangga jaraknya. Terus tadi juga setiap toko kalau nggak salah juga harus ada hand sanitizer di setiap toko. Terus tadi masuk juga ada sih, ada hand sanitizer juga. Terus tiap masuk toko juga harus check-in, ada barcode-nya gitu. Nah, ini kita duduk aja ada pembatasnya ini kayak gini. Jadi duduknya harus berjauhan, nggak boleh deket. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam. Mungkin mau cari makan di sini dulu. Ini karena udah siang, udah jam makan siang. Kita harus cari makan sekarang. Style sukiyaki. That's it. How is it? Good. Jadi sukiyaki itu ini dagingnya kan daging wagyu. Daging wagyu yang direbus sama saus sukiyaki. Sukiyaki itu biasanya dari soyu atau kecap asin, terus ada gulanya sama ada mirin. Jadi dimasak sama daging wagyunya. Enak, Aroy? Enak. Action? Jadi ini pesananku yang ini. Ya, kalau si Jae makan wagyu sukiyaki, aku beli Honmaguro Suke plus sukiyaki rice set. Jadi namanya kan Honmaguro Suke. Itu artinya bluefin tuna yang dimarinasi sama soyu. Ini nih. Ya. Terus ada juga sukiyaki rice setnya. Ini sama kayak punya Jae, sukiyaki. Tapi ini mungkin daging sapi yang nggak mahal. Yang punya dia tadi yang wagyu. Kalau ini mungkin sapi biasa nih, Australia atau apa nggak tahu. Jadi ini kayak separuh bluefin tuna marinasi dengan saus soyu. Setengahnya sukiyaki rice. Sekarang kita coba. Aku mau cobain bluefin tunanya dulu, Honmaguro Suke. Bluefin tuna yang dimarinasi sama kecap asin, tanpa nasi ya. Udah lama nggak ngomong ini. Siap level 5. Gila, enak. Terus dia itu tunanya itu bluefin tuna, jadi memang taste-nya beda ya. Kalau kalian makan tuna-tuna yang yellowfin, yang skipjack, tuna-tuna kelas itu tuh nggak bisa mencapai taste seperti bluefin tuna ini. Bluefin tuna itu dia umami, apa sih bahasa Indonesianya umami, itu gurihnya itu gurih banget. Terus kan ada kecap asinnya, jadi udah kenceng. Ini beef sukiyakinya nih. Kalah jauh sih sama punya si Jae tadi. Kita coba aja ya. Ciami. Tapi kayaknya enakan punya dia deh. Ini aku mau nyolong satu deh. Biar bisa bedain langsung. Yang ini wagyu sukiyaki, yang ini nggak tahu beef apa. Sama-sama sukiyakinya. Kita cobain bedanya. Memang beda. Enak ini jauh. Nilainya misalnya ini 9, ini cuma 6. Beda level, beda kelas. Enak. Lupa. Aku mau nyobain dulu ininya, supnya. Miso soup. Oke.
Ciamik. Tapi normal aja sih, miso soup kayak biasa. Terus ini cobain deh kimchinya. Enak. Tahunya kayaknya nggak biasa nih. Tahunya ada kecap asinnya, ada wasabinya, terus konsistensinya kayak sedikit rubbery, kayak karet, kenyal-kenyal gimana gitu. Pakai sedikit ini deh, wasabi. Tahunya itu kayak ada rasa susunya. Ini semacam tahu campur susu, aku nggak tahu ini apa. Aloy. This one aloy. What is it? It's like tofu with milk. Oh ya, terakhir aku mau nyobain semuanya nih. Jadi aku mau campur bluefin tuna sukenya sama wagyu, bukan wagyu nih, beef sukiyaki sama nasi. Tuh, semua dapat. Cia. Aloy. Xiaomi level dewa. Xiaomi level dewa. Udah, kita mau habisin dulu makanannya, soalnya habis ini mungkin mau lihat mall yang lain. Oke? Ciao. Oke, jadi kita sudah selesai makan sekarang. Anyway, restoran yang tadi kita makan tuh nggak seberapa ketat ya, dibandingkan sama restoran lain di mall yang sama. Karena 2 atau 3 hari yang lalu aku juga makan di sini di Bonchon, ayam goreng Korea itu, tahu ya. Nah, di sana kita harus duduk 1 orang 1 meja. Aku makan sama teman-teman dari Indonesia. Oke, tadi di luar ke dalam tiba-tiba nggak boleh bawa kamera masuk, jadi aku harus cepet-cepet masukin kameraku ke dalam tas. Terus tiba-tiba udah sampai di Bonchon sekarang. Tadi kan aku bilang udah ada janjian sama 2 temen. Yang pertama ini senior aku di dunia YouTube di Bangkok, namanya Celina. Cel, lu kenalin diri dulu sedikit dong. Hai, nama aku Lina. Aku juga YouTuber masih baru pemula. Lebih banyak subscriber dari aku tapi. Enggak. Itu juga udah merangkak-rangkak biar bisa sampai 1000. Oke, teman-teman bantu subscribe dulu ya. Lu tinggal di sini udah sejak kapan, Ci? Udah 14 tahun. 15 tahun? 14 tahun ya? Awalnya kenapa kok bisa tinggal di sini? Ya ikut doang sih, ikut aja jadi tinggal di sini. Berarti udah lancar semua ya bahasanya? Iya, udah bisa baca juga, tulis, sama ngomong. Cumannya tulis males. Yang penting bisa ngomong. Iya, yang penting bisa baca sih. Baca juga biar kita tidak tertipu kalau kita pesan makanan. Terus kita tahu juga kalau dapat yang gratis, buy one get one, you know? Itu tuh. Jadi tadi di sini pesan tuh kan aku dapat semacam gratisan sup kimchi. Itu aku nggak tahu karena tulisannya tulisan Thailand. Dan berkat Celina ini akhirnya aku tahu bisa dapat gratisan sup kimchi. Itu pentingnya kalau kita jalan sama orang yang bisa baca tulisan Thailand. Oke, ini kenapa kok kita duduknya kayak gini sih? Pisah-pisah gini? Jawab ya? Iya, jawab dong. Kenapa kita duduk begini? Ini kan aku di sini, Celina nih, ini Celina nih di sini nih. Aku di sini nih. Terus ini namanya Vivi. Bener ya, nama Vivi ya? Atau Arisandi? Vivi Arisandi.
Kenapa Ceko? Soalnya nggak boleh deket-deket sekarang. Jadi duduknya Semakin jauh semakin membaik. Jadi di meja-meja, Semakin jauh semakin selamat. jadi di meja-meja tuh ada kayak ginian nih. Tulisannya. Social distancing. Social distancing. Terus yang nggak ada, Website. yang kosong, yang nggak ada tulisannya itu kita boleh duduk di sana. Kayak orang yang ini kan ada nih. Ada tulisan social distancing, jadi dia duduk di sini. Nah, terus juga ada satu orang lagi yang namanya Vivi ini, dia ini terdampar di Bangkok sudah sejak tanggal 7 Maret. 7 Maret. Awalnya lu ngapain sih, Cik? Sebenarnya aku ini digital nomad wannabe. Digital nomad. Jadi masih mulailah coba-coba karena kerjanya bisa dari mana-mana. Jadi mau coba-coba pindah tempat. Nah, rencana awalnya kemarin di Thailand 1 bulan aja. Terus kena lockdown nggak bisa pulang. Sekarang udah mau 3 bulan. Terus rencana pulang kapan? Belum tahu mau pulang kapan karena takut ngeliat di airport di Indonesia kok sesek ya, jadi agak takut. Rencananya nunggu kalau Vietnam buka border mungkin pindah ke Hanoi. Berarti dari sini ntar pindah ke Hanoi ya? Ya kalau buka border ya ke Hanoi. Aku ikut ya. Ayo. Oke, kita udah selesai makan di sini. Ini yang lucu di sini nih, kembaliannya nih diplastikin semua kayak gini. Jadi nggak ada kontak langsung sama uangnya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ngelihat mall yang lain. Mungkin kita bakal pergi ke Siam Paragon. Satu lagi deh, kita mau lihat aja di sana cara masuknya gimana, di dalam kayak gimana. Oke, jadi ikutin terus. Oke, jadi kalau di BTS sekarang hampir semuanya gitu kayak ada sensor suhunya gitu. Jadi nggak pakai alat yang infrared kayak dulu lagi, tapi pakai kamera. Kita lihat hasilnya di layar monitor gitu. Jadi kalau suhunya di bawah 37 itu hijau tandanya. Kalau di atas itu merah, kita nggak boleh masuk BTS. Oke, jadi sekarang aku mau ke Siam Paragon dulu. See you in Siam Paragon. Oke, sekarang aku udah sampai di Siam Paragon. Jadi di belakang aku itu mall Siam Paragon. Dan seperti biasa, aku harus ganti dulu kamera aku dengan GoPro biar nggak mencolok aja. Soalnya kamera aku ini setnya agak besar. Aku ganti GoPro dulu, kita ketemu di dalam.
Hai, sekarang aku udah di luar lagi. Jadi tadi cara masuknya sih sama-sama mall lain ya. Kita harus scan barcode dulu, terus harus pakai hand sanitizer, harus dicek dulu suhunya ke dalam. Terus di dalam juga nggak seberapa ramai tadi, cenderung sepi. Terus aku juga ke WC tadi, di WC juga menerapkan aturan social distancing, jadi pipisnya nggak boleh dempet-dempetan. Terus di tempat-tempat restoran juga yang aku lihat tadi juga pakai semacam pembatas gitu antar orang, jadi nggak bisa makan deket-deketan. Tapi kayaknya nggak semua restoran tadi kayak gitu. Ada beberapa aja, ada beberapa lost juga. Ya kira-kira sama dengan mall lain lah. Sekarang aku mungkin cuman mau pergi ke 7-Eleven sebelum pulang. Mau beli sesuatu. Kalian kita lihat di sana kayak gimana, sama kayak hari biasa atau enggak. Sebelum pulang aku mau mampir ke 7-Eleven dulu, sekalian kita lihat di dalam kayak gimana. Aku mau beli minum. Oke, jadi tadi di 7-Eleven juga ya mirip kayak di tempat lain juga. Harus cek suhu, terus harus disediain hand sanitizer di sana. Ya kira-kira begitu. Ini karena udah mau hujan, aku harus pulang dulu sekarang. Jadi segitu dulu video hari ini. Aku tahu di Indonesia pun juga sudah dimulai aturan new normal. Jadi kalian boleh dong komen kira-kira new normal di Indonesia sama di Bangkok ada bedanya atau enggak. Oke, sampai di sini dulu. See you in the next video. Ciao.